البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lah. Dalam keadaan beliau sedang berbantalkan kain burdah yang beliau miliki fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Ini ketika masih di periode Makkah, belum hijrah. Sementara para sahabat banyak mengalami penyiksaan dan gangguan. Faqulna ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mendoakan pertolongan untuk kami? Ala tad'u lana, apakah Anda tidak mau untuk berdoa untuk kami biar segera menghilangkan kejahatan orang musyrikun itu maksudnya. Qal, langsung Rasulullah bicara, tetapi dalam lafaz yang lain. Apa itu? Rasulullah SAW bangun dari posisi berbaringnya, kemudian dengan wajah yang memerah, baru kemudian beliau mengucapkan ini. Qad kana man qablakum, dulu ada orang-orang yang sebelum kalian dari umat-umat yang dahulu. Yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ard, dia ditangkap kemudian digali untuknya, yaitu parit atau longkang atau lubang. Fayuj'alu fiha, kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang itu sampai setinggi lehernya atau sedalam lehernya atau sedalam dadanya. Summa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkanlah gergaji. Fayudha'u ala ra'sih, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian dia dibelah menjadi dua. Ini ujian yang dialami umat-umat terdahulu, saudara-saudara kita kaum mukminin yang terdahulu. Ujiannya berat. Wa yumsyatu bi amsyati al-hadid, orang yang lain lagi disisir dengan sisir-sisir yang terbuat dari besi. Maduna lahmihi wa admih, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Naudzubillah, ini ujian yang luar biasa dari saudara-saudara kita. Zaman dulu belum ada skuter, belum ada kereta-kereta, belum ada motor, belum ada Pepsi. Kehidupannya lebih berat. Ma yasudduhu dzalika an dinih, yang demikian itu, siksaan semacam itu tidak menghalangi dia untuk terus memegang agamanya. Ini menunjukkan kesabaran umat-umat yang terdahulu yang setia dengan ajaran nabinya. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Lamnya adalah lamut taukid, bukan lamul amar, makanya bukan li tapi la. Sungguh benar-benar nanti Allah akan memenangkan agama ini. Hatta yasirar raqibu min Son'a ila Hadramaut, sampai ada orang yang mengendarai kendaraannya dari Son'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak takut kepada adanya perampokan, adanya penyiksaan dan sebagainya. Ini ketika Islam menang memang muncul ketenteraman. Wadzi'bu ala wadzi'ba ala ghanamih, dia tidak mengkhawatirkan kecuali kecuali serigala yang akan mengganggu kambing-kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian itu yang tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan, dalam keadaan beliau sedang berbantalkan kain burdah beliau. Wa qad laqina minal musyrikina syiddah, dan kami telah mendapati kekerasan dari orang-orang musyrik. Hadis ini walaupun dia tidak panjang, tetapi dia mengandung pelajaran yang amat banyak. Pelajaran yang pertama adalah syiddatu ma'ayishi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
beratnya kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, terutama di masa-masa dakwah di Mekah itu selama 13 tahun itu. Sampai-sampai mereka, padahal mereka adalah orang yang Arab yang terkenal penyabar, tetapi saking beratnya ujian sampai mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian seperti yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Mereka itu tertimpa kelaparan, tertimpa penyakit, dan tertimpa peperangan. Dan mereka itu digoncang jiwa mereka dengan ujian yang mengerikan. Sampai Rasul, bukan hanya orang biasa, bahkan Rasulnya dan orang-orang yang beriman pun bertanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kemudian apa? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini menunjukkan apa? Memang ujian zaman dulu itu berat-berat. Tetapi alhamdulillah Allah tidak menakdirkan kita hidup di zaman dulu. Tetapi apa? Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita dan Dia menyayangi kita, dijadikan kita hidup di zaman yang mudah ini. Bukan di zaman, bahkan bukan di awal-awal Islam, tapi di mana saudara-saudara kita, ayah bunda kita adalah sudah muslimin. Tapi karena kebodohan sebagian dari saudara kita merasakan ujian itu. Walaupun ujian yang amat ringan kalau dibandingkan umat yang terdahulu. Baik, dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhunya Rasulullah SAW yang mana beliau itu tiduran di bawah naungan Ka'bah. Bantalnya bukan bantal yang indah tetapi sekedar kain yang beliau pakai itu, burdah yang beliau pakai itu. Iya, yang memiliki apa? Memiliki penutup kepala itu. Padahal Rasulullah SAW telah ditawari untuk apa? Menjadikan gunung menjadi emas, ditawari kekayaan dunia dan sebagainya, tetapi beliau memilih untuk menjadi Rasul yang rendah hati, Rasul yang tawadhu. Kemudian pula dari hadis ini kita mendapatkan faidah apa itu? Jawazu an-naum indal masjid. Bolehnya tidur di masjid. Makanya nanti ketika Masjid Nabawi di Madinah sudah dibangun, maka sebagian para uzzab, yaitu yang belum menikah, mereka tidur. Bahkan sebagian mutazawijun seperti Ali bin Abi Thalib juga terkadang tidur di masjid. Ibnu Umar belum menikah, beliau tiduran di masjid, menunjukkan itu boleh. Yang penting apa? Tidak membuat masjid itu terkotori atau menjadi tidak tertib dan sebagainya. Dan hukumnya sama, apakah dia di dalam masjid atau di beranda masjid, itu tidak masalah. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah apa itu? Jawazu at-tawassul bi du'ai as-sholihin. Bolehnya tawassul dengan doa orang soleh. Buktinya apa? Buktinya Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, beliau tawassul dengan doa Rasulullah SAW, yaitu minta agar Rasulullah berdoa. Rasulullah dohirnya tidak mendoakan, tetapi apa? Beliau tidak menentang masalah bolehnya itu. Hanya saja apa? Kalian sabar dulu untuk masalah dakwah ini. Menunjukkan apa? Tidak salah kita meminta doa orang soleh yang masih hidup, yang ada di samping kita dan sebagainya itu. Kemudian dari hadis ini pula ada faedah apa itu? Dakwatul Rasul mustajabah. Doa Rasul itu dikabulkan. Buktinya apa? Buktinya mintanya kepada Rasul, bukan kepada yang lain. Demikian pula semakin orang itu taat pada Allah, doanya akan semakin dikabulkan. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah al-i'tibar bi umamin sabiqah. Disyariatkan untuk mengambil pelajaran dengan apa? Kisah umat-umat yang terdahulu. Untuk apa? Untuk ta'asi bisolihin dan apa? Dan al-hadr min a'mali al-mubtilin. Kita mencontoh orang-orang yang soleh, mereka sabar, maka kita berusaha sabar. Dan juga untuk apa? Kita menghindari amalan orang-orang yang berbuat kebatilan, agar tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mereka mendapatkan hukuman. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Syiddati ibtila'atil umamis sabiqah. Besarnya atau kerasnya
musibah dan bencana yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. Adapun kita, alhamdulillah kita diberikan keringanan. Karena orang yang menentang kebenaran di zaman kita ini tidak sekeras orang-orang yang terdahulu. Dan memang ujian itu memang disesuaikan dengan kadar keimanan. Manakala keimanan kita memang tidak sekuat umat-umat terdahulu, maka ujiannya pun tidak seberat umat-umat yang terdahulu. Tidak ada yang mengalami secara umum sampai digergaji, sampai disisir dengan sisir besi semacam ini dari kalangan kita. Alhamdulillah. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah quwwatu imani al-umamis sabiqah, kuatnya keimanan umat yang terdahulu tapi yang dari kalangan mukminin. Disiksa semacam ini tetap dia memilih apa? Memilih untuk kokoh memegang agamanya, memilih mati walaupun dengan cara yang mengerikan. Baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah al-bisyarah bi uluwi hadaddin, adanya kabar gembira dengan kemenangan agama ini. Sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu, hadis siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan basyir hadhil ummah bitamkin wasyarafi wassana. Berikan kabar gembira bagi umat ini dengan kemenangan dan kekokohan serta ketinggian fit dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa man amila amalan min a'malil akhirah la ya'maluhu illa lid dunya la yanalu raihatal jannah. Dan barang siapa mengamalkan amalan yang harusnya untuk akhirat tetapi dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Kesimpulannya apa? Yaitu Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan tetapi ditunda kemenangan itu. Makanya sebagaimana ucapan para ulama, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda tetapi tidak akan menyia-nyiakan. Ada batas waktunya orang dolim berbuat dolim. Ada batas waktunya orang bersabar itu untuk apa? Untuk sabar. Akan tiba waktunya untuk yang terdolimi itu menang, yang berbuat dolim itu yang akan celaka. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Kalau Islam itu yang menang, Islam yang sebenarnya, Islam sunnah, bukan Islam gaya para mubtadi'ah, maka akan tersebar ketentraman. Perampokan pun akan jauh berkurang karena apa? Banyak orang takut kepada Allah. Kalaupun tidak takut kepada Allah karena terlalu degil, dia takut kepada apa? Kepada senjata api dari pemerintah. Kalau memang betul-betul Islam itu yang menang, pemerintahnya adalah pemerintah yang taat kepada Allah dan berbakti kepada Allah, maka dia akan menegakkan hukum sebagaimana yang disyariatkan. Maka akan turun barokah dari langit, akan muncul barokah dari bumi, maka akan diberkahi dengan keberkahan yang besar. Itu kalau muslimin adalah mereka itu yang kembali kepada agama mereka, sehingga Islam yang menang. Kita lihat di sini, yang dimenangkan oleh Allah bukan musliminnya, tapi apa? Agamanya. Kalau muslimin yang menang, sementara muslimin kebanyakan masih bodoh semacam ini, maka apa? Kedurhakaan yang muncul. Tayyib. Maka di antara gambaran ketentramannya adalah apa? Bagaimana seseorang itu naik kendaraan dari Son'a ke Hadramaut, tetapi apa? Tidak takut kepada perampokan. Sementara banyak perampok-perampok hatta sampai sekarang. Jauh Son'a ke Hadramaut. Jauh sekali, sahih. Tapi dia tidak takut adanya perampokan, adanya penipuan. Cuma sekitar khawatir yang semacam ini, takut kepada Allah atau mengkhawatirkan apa? Kambingnya itu diganggu oleh serigala. Kemudian walakinnakum tasta'jilun. Ini menunjukkan apa itu? Bahwasanya memang asal sifat manusia adalah apa? Al-istijal. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan memang fitrahnya adalah seperti itu, ingin segera menang, ingin segera sukses, ingin segera masuk surga, ingin segera selesai dari ujian. Tetapi apa? Dengan cara yang keliru. Baik, berarti kesimpulannya apa dari seluruh pembahasan dalam hadis ini, yaitu wujubus sabar fi taatillah, wajib untuk sabar di dalam mentaati Allah, dan wujubus sabar fi tahammuli adza fi sabilillah, wajibnya untuk bersabar di dalam memikul gangguan di jalan Allah. Tentunya kesabaran ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu yang mantap. Makanya Rasulullah di sini ngasih apa? Ngasih ilmu. Bukan sekedar kamu sabar, bukan hanya itu, tapi dikasih penjelasan. Ilmu, di antara ilmunya adalah apa? Kisah umat-umat yang terdahulu dan ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu kemenangan.
Dan ma'ruf Khabbab ibnul Arat memang apa? Beliau adalah sahabi yang mengalami ujian yang banyak. Makanya di dalam Sahih Muslim, sebagian tabi'in datang kepada Khabbab ibnul Arat. Beliau diuji lagi, bukan ujian seperti yang awal-awal Islam, tapi diuji dengan penyakit. Yang Allah Ta'ala ingin untuk menaikkan derajat beliau. Kami masuk kepada Khabbab ibnul Arat dalam keadaan beliau sudah melakukan kai di 7 tempat. Sementara kai adalah dibenci, tetapi pengobatan yang terakhir adalah kai. Manakala memang sudah ujiannya berat, terpaksa beliau memakai kai. Itu pun beliau mengatakan, laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nas'alal maut la talabtul maut. Seandainya bukan karena Nabi melarang kita meminta kematian, niscaya aku sudah berdoa mohon kematian. Tapi beliau memilih cara yang lebih yang lebih sederhana, yaitu apa? Dengan kai. Sebagaimana Rasulullah juga mengkai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di beberapa peperangan itu. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam. Kai itu berobat pakai Iya. besi ya, Iya, besi besi panas untuk di bagian apa itu syaraf-syaraf tertentu. Memang dia mujarrab. Itu untuk penyakit apa? Penyakit-penyakit untuk semua, tapi kembali kepada keahlian. Kalau yang di Sokdah penyakit wasir, bawazir, ambeien. Oh, buat Diobati dengan macam-macam nggak bisa, akhirnya ada teman yang orang Arab yang terpaksa pakai kai. Dikai 2 kali udah langsung sembuh, alhamdulillah. Tapi orang yang dibunuh ni mati apa ni, syahid. Orang yang Orang iya yang dia dibunuh. jelas, dia fisabilillah mati syahid. Kalau dibunuh biasa gimana? Dibunuh karena apa? Karena membela hartanya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid, kata Rasulullah SAW. Wa man qutila duna irdihi duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela dirinya sendiri, dia mati syahid. Menunjukkan apa? Bahwasanya syahid itu banyak, syahadah. Baik.